Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini kami akan membahas terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan sebenarnya bagaimana perspektif hukum dan masyarakat memandang terkait KDRT tersebut. Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan dengan adanya ceramah dari Ustazah Oki Setiana Dewi lantaran isinya yang dinilai melegalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan dalih menutupi aib suami. Sehingga hal tersebut membuat publik menuai beragam komentar karena mereka menilai pernyataan Oki Setiana Dewi yang mengimbau jamaahnya untuk menutupi KDRT adalah hal yang salah. Karena seharusnya KDRT dilaporkan pada pihak yang berwajib. Terlepas dari kontroversi tersebut yang menuai pro dan kontra, hal yang perlu digarisbawahi adalah terkait kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk membuktikan atau bahkan enggan untuk melaporkan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. KDRT sendiri dapat ditemui pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU KDRT, di mana definisi kekerasan dalam rumah tangga sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran dalam rumah tangga. Termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, di mana hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Lantas, mengapa banyak perempuan yang enggan untuk melaporkan KDRT yang mereka alami? Tentu terdapat beberapa alasan mengapa perempuan memilih untuk bungkam atas perlakuan yang mereka terima. Yang pertama, korban KDRT tidak melaporkan kasus karena mereka ketergantungan dari segi ekonomi. Hal ini seringkali terjadi, terutama para istri ketika mereka tidak bekerja. Tentu mereka mendapat perlakuan kekerasan dari suami, belum lagi jika korban sudah memiliki anak. Dan jika akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau suami masuk penjara, wanita pun akan memikirkan nasib keluarganya. Kemudian adanya budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat, yakni tidak meratanya distribusi kekuasaan yang dominan lebih menguntungkan pria dibandingkan wanita. Sebagai contoh dalam keluarga, wanita lebih cenderung untuk patuh terhadap apapun yang disampaikan oleh sang suami, tanpa dibukanya ruang untuk berdiskusi dalam memutuskan hal yang terbaik. Budaya inilah yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di dalam struktur masyarakat, salah satunya termasuk keluarga. Sehingga hampir sebagian besar perempuan sebagai pasangan kerap kali mengalami KDRT dan tentunya tidak berani untuk melapor. Selanjutnya, ketidaktahuan masyarakat. Mengingat selama ini masyarakat masih mengartikan KDRT pada persoalan kekerasan secara fisik, padahal kekerasan bisa bersifat verbal, berupa makian ataupun cacian. Sehingga ketidaktahuan inilah yang membuat perempuan enggan melapor, karena mereka merasa hal tersebut bukanlah bentuk KDRT. Dalam perspektif agama pun, KDRT sejatinya tidak dibenarkan sama sekali. Kementerian Agama menekankan bahwa keluarga tidak bisa menyembunyikan kasus KDRT dengan menggunakan dalih keluhuran seorang istri, dan Kementerian Agama secara tegas dan tidak tawar-menawar dalam hal ini. Mengingat relasi yang dibangun oleh seorang laki-laki dan perempuan haruslah dijalin dalam semangat keadilan dan saling memberi penghormatan. Sehingga apabila terjadi KDRT, haruslah menggunakan pendekatan yang komprehensif yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan dan melibatkan semua pihak. Guna menerapkan pendekatan yang komprehensif, bila melihat dari sisi hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, masalah kekerasan itu haruslah disosialisasikan melalui upaya yang serius ke seluruh lapisan di masyarakat. Di sisi lain, harus ada sebuah penegakan hukum secara konsisten. Oleh sebab itu, peran negara dalam menciptakan sebuah sensitivitas pada seluruh aparat penegak hukum sangatlah diperlukan.
Sedangkan pada aspek kesadaran kolektif masyarakat, diperlukan sebuah upaya yang dapat menyadarkan masyarakat akan kesetaraan maupun keadilan dalam relasi antar laki-laki dan juga perempuan. Berbagai kalangan masyarakat pun harus secara kolektif untuk dilibatkan. Dalam hal ini, baik para tokoh agama, cendekiawan, para aktivis, tokoh politik, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan yang dapat menjadi salah satu sarana tepat dalam penyadaran masyarakat. Selain itu, aspek sarana dan prasarana perlindungan korban juga haruslah memadai. Ini dapat dilakukan dengan pembentukan pusat-pusat penanganan korban KDRT, tenaga medis, konselor, psikiater, dan sebagainya yang tentu memiliki sensitivitas tinggi. Lalu bagaimana jika ada seorang perempuan yang selalu atau telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya namun tidak berani mengaku dan tidak berani melaporkan ke polisi sebagai korban KDRT? Apakah yang dapat dilakukan saksi mata apabila mengetahui untuk membantu agar penyiksaan tersebut tidak berlanjut? Jika seorang istri tidak mau mengakui dirinya telah mengalami KDRT oleh suaminya dan menolak untuk melaporkan ke polisi, dalam hal ini kita perlu melihat terlebih dahulu ketentuan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang pada intinya menyatakan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga ataupun pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban. Hal ini berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang KDRT. Meski demikian, saksi mata masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Mengingat kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang KDRT yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk yang pertama mencegah berlangsungnya tindak pidana, yang kedua memberikan perlindungan kepada korban, yang ketiga memberikan pertolongan darurat, kemudian juga membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Sehingga upaya yang dapat ditempuh ketika para korban atau para perempuan mengalami KDRT antara lain menceritakan pada orang terdekat yang dipercaya seperti keluarga, teman, ataupun tetangga. Sebab hal tersebut dapat meringankan beban pikiran pun dapat membantu memberi saran maupun dukungan moral. Yang kedua, menghubungi lembaga yang berwenang, seperti Komnas Perempuan, atau membuat aduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau bisa disebut P2TP2A. Yang ketiga tentu bisa menempuh jalur hukum, karena apabila kekerasan yang terjadi sudah melampaui batas, solusi yang bisa ditempuh yakni dengan meminta perlindungan hukum, yakni dengan membuat laporan ke pihak polisi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.